Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-14 ini, saya khususkan untuk saya memberikan koreksi terhadap laporan yang teman-teman kerjakan. Saya berharap di minggu ke-14 nanti, kalian dapat memperbaiki sebelum nanti saya nilai. Seperti itu. Jadi ada 1 minggu untuk kalian koreksi ulang sebelum saya nilai. Oke, yang pertama, di sini merupakan laporan dari kelas. Saya mengambil sampel satu laporan dari satu kelas ya. Jadi yang pertama, saya akan mengoreksi dari kelas T08 gitu ya, yang anggotanya adalah Ahmad Nur Fahri, Zulfikor, Ahmad Hilina, Arya Tiranda, dan Muhammad Maulana dengan judul dampak game online pada siswa di masa pandemi COVID. Ya, judulnya berarti kan adalah game online dan siswa ya. Oke, kita lihat dulu. Pengantar, is okay. Daftar isi juga, is okay, nggak masalah. Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, pertama, dalam penulisan bab 1 ini kalau bisa dibuat enter gini ya. Ini nanti tolong diperbaiki. Semua bab nanti tolong perbaiki gitu ya. Nih, jadi yang saya akan kuning itu tolong diperbaiki. Oke, coba saya baca dulu. Oke, paragraf 1 oke ya. Oke, bab 2 juga cukup baik. Oke, nah ini saya tangkap. Ini cukup baik ya. Jadi pembahasan dari latar belakang cukup sistematik yang dimulai dari pengetahuan dan teknologi, kemudian membahas game. Nah di game ini disambungkan dengan COVID gitu, dengan kondisi COVID, dan ada data juga dari gamenya, dan akhirnya apa yang kamu ingin lakukan dikonklusikan di dalam paragraf keempat. Nah untuk isi oke ya. Nah ini untuk latar belakang, jadi tolong di tab gitu ya. Jadi dia sama nih ya. Jadi tolong diperbaiki ini tentang penulisan. Nah oke, nah ini perumusan masalah juga sama di tab semua ya, yang seperti ini tolong di tab. Oke, nah ini kemarin yang saya bilang tambahkan prolog ya, prolog minimal 2 kalimat, minimal 1-2 kalimat. Seperti itu sebelum masuk ke poin. Nah poin ini nggak perlu di step ini kayak gini aja ya. Itu tolong diperbaiki. Jadi dalam penulisan poin itu, poin pertama itu rata ke kiri. Okay. Untuk isinya oke. Nah menurut saya kamu kan di dalam latar belakang nggak menjelaskan dampak buruk ya gitu. Kalau mau coba jelaskan juga dampak buruknya apa itu. Nah mungkin bisa dimasukkan dalam paragraf ketiga gitu ya. Terus karena ini dua ini belum dibahas di dalam latar belakang, jadi tolong dibahas dulu, kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam penulisan salah. Seperti itu. Ini diperbaiki, sama tolong perbaiki ya penulisannya. Jadi berlaku juga buat semua laporan. Jadi ini bisa dijadikan contoh gitu.
dalam penulisan laporan. Jadi kalau ada yang kesalahannya mirip, bisa diperbaiki. Tujuannya, nah tujuannya itu, ini untuk semua ya, tujuannya itu kalian hubungkan dengan hasil dan pembahasan kalian. Kan kalian pasti mengolah dengan beberapa data ya, yaitu distribusi frekuensi, pemusatan, penyebaran, korelasi, dan juga regresi. Nah, coba dihubungkan ke sana. Itu contohnya gini, mengetahui hubungan gitu ya, mengetahui hubungan bermain game online dengan dampak buruk yang dihasilkan itu. Jadi bisa seperti itu, atau mengetahui rata-rata orang bermain game gitu ya. Atau misalkan kan kamu udah ada nih rata-ratanya tadi kan 7-8 jam per hari gitu kan. Apakah benar nggak sih rata-rata segitu? Nah, itu kan dibahas di dalam pembahasan seperti itu. Nah, terus pengaruh game online. Nah, pembatasan masalah ini kurang tepat ya. Pembatasan masalah ini merupakan isinya tuh seperti kayak game apa yang game online apa yang kamu batasi, misalkan hanya Mobile Legend gitu ya. Terus metode yang digunakan apa aja, gitu. Cara pengambilan data bagaimana, gitu. Berapa banyak sampel yang kalian pakai seperti itu, ya. Oke, nah ini juga sama ya. Jadi bentuknya seperti ini landasan teori. Oke, kita lihat isinya. Pengertian game online. Oke. Ini poin-poin seperti ini nggak bold ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa yang bold itu nanti adalah yang masuk ke dalam daftar isi. Jadi ini kan nggak masuk daftar isi nih. Seperti itu. Ini semua nanti diperbaiki. Oke, dampaknya. Oke, nah di sini baru ada tentang game online ya. Tapi nggak ada tentang distribusi frekuensi, nggak ada tentang program pemusatan, penyebaran, korelasi, dan regresi. Nah, itu yang wajib harus ada gitu ya. Ini untuk semuanya. Jika nggak ada, tolong diperbaiki ya. Karena ini akan mempengaruhi nanti dari nilai laporannya gitu ya. Pasti akan mengurangi nilai laporan gitu. Karena kan yang dibutuhkan kan itu ya. Malah ini nggak wajib ini tentang game online atau tentang pembahasan kalian gitu. Walaupun boleh dimasukkan, tetapi tidak wajib. Seperti itu ya. Jadi tolong diperbaiki. Dan teman-teman yang lain yang mendengar penjelasan ini juga dicek lagi laporannya. Apakah sama atau tidak gitu kasusnya. Seperti itu. Oke. Nah ini diperbaiki ya. Ini penulisan apa? Penulisan numberingnya itu rada kacau ya. Oke, sekarang metode penelitian. Oke. Menganalisa data dan referensi. Mungkin ini bisa diperbaiki nih. Menganalisa data maksudnya apa nih? Mungkin studi pustaka mungkin kan ya. Tolong diperbaiki. Survei terhadap player game online. Positif, negatif. Mengetahui cara menambah dampak positif, mengetahui cara mengurangi dampak. Oke. Tapi menurut saya survei itu kan adalah pengambilan data gitu ya. Pengambilan data ini bagaimana kamu cara mendapatkan datanya itu yang dibahas dalam sini gitu. Terus berapa banyak data yang kamu ambil gitu, dan pengolahannya mana, nggak ada kan. Nah jadi nanti tolong diperbaiki. Ini bisa dimaksimalkan ya, tidak seperti ini juga gitu. Jadi itu yang menjadi objek para siswa tingkat SD, SMP, SMA ya, mungkin bisa ditambahkan ya. Oke, untuk bab 3 teman-teman juga yang lain
Sebenarnya kalau ini kan mungkin yang kalian lakukan seperti ini gitu ya, tapi secara ilmiahnya harus tetap juga mengikuti kaidah-kaidah gitu ya. Nah, ini terus juga ini kenapa jejar jenjang semua ya? Coba kamu cek lagi simbol-simbol dalam pembuatan flowchart gitu, atau diagram alir gitu. Ini jejar jenjang biasanya kan input output ya, bukan suatu kegiatan gitu. Jadi kayak menentukan perumusan masalah itu kan kegiatan, aktivitas gitu atau operasi. Nah, jadi itu adalah bentuknya kotak gitu. Yang misalkan nanti ada input, misalkan apa nih? Sini saya nggak nemu sih yang bisa dibuat input. Gitu. Ini semua operasi ya, nggak ada input saat ini. Nah, ini ada nih 20 responden, ya kan? Nah, jadi ini dimasukkan ke pembatasan masalah, masukkan ke objek penelitian, dan lain-lain. Dan kriteria objek penelitiannya apa, gitu ya. Misalkan anak SD yang bermain game, atau anak SD yang memiliki game. Game-nya apa, gitu kan? Seperti itu. Nah, mungkin ini berlebihan sih ya. Kayaknya kamu nggak ngambil dari SD sih. Karena kamu ngambil dari umur 15 tahun. Ya, sampai 20 tahun. At least itu adalah SMP gitu ya. Dan mungkin SMP sampai mahasiswa mungkin. Ya. Jadi tuh SMP 15 tahun ya ada kali ya. Pokoknya dari SMP sampai SMA, SD tuh nggak ada gitu. Nanti teman-teman yang lain juga tolong diperbaiki. Oke. Saya lihat. Bagus. Nah, ini nggak usah sih menurut saya. Cari satu aja, misalkan kayak benar nih usia, berdasarkan usia, ini boleh dibuat seperti ini. Oke, ukuran pemusatan. Oke, nah ini sudah mengikuti langkah-langkahnya belum? Gitu, jangan lupa dalam pembuatan distribusi frekuensi itu juga membutuhkan langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam pembuatan distribusi frekuensi seperti itu. Oke, ukuran penyebarannya. Ukuran penyebaran kayaknya nggak seperti ini ya. Ini banyak yang harus direvisi nih, harus banyak yang dikoreksi. Yang teman-teman yang mendengarkan ini juga tolong dicek lagi laporannya ya. Jadi ukuran penyebaran tuh apa aja? Bukan range aja kan, gitu ya. Ada apa? Ada apa namanya? Varians, gitu. Ada simpangan baku, gitu kan? Kuartil, gitu. Jadi ada banyak. Ada modus, rata-rata, mediannya nggak ada gitu ya. Jadi diperhatikan yang itu yang penting gitu ya. Korelasi antara usia dengan waktu bermain. Nah, bagus nih. Ini kita nggak bisa buat seperti ini ya. Nggak bisa kita ngomong seperti ini gitu. Kita harus menghitungnya dulu. Benar nggak hubungannya kuat gitu dan lain-lain. Ini dapat dari mana ini? Waduh. Oke. Tolong diperbaiki ya. Oke, nah kesimpulan itu disesuaikan dengan tujuan yang kalian buat. Jadi tujuannya ada 3 poin, maka kesimpulan juga ada 3 poin. Gitu. Jadi dibuat sesuai dengan tujuan yang dibuat sebelumnya. Oke. Nah, ini bagi teman-teman yang kasusnya sama seperti ini, tolong diperbaiki ya. Ini bab 4-nya sangat jauh dari harapan. Sangat kurang maksimal laporannya. Jadi ini tolong diperbaiki, dan teman-teman yang mendengarkan yang kasusnya sama seperti ini juga tolong diperbaiki seperti itu ya. Oke, sekarang saya coba yang lain. Tadi dari TI ya, TI.
Oke, kita yang lain ya. Oke, nah ini salah satu laporan yang kita bahas lagi, gitu ya. Jadi di sini dari SI 02, anggotanya ada banyak nih, dan Haikal, Siti, Intan, Epri, Salma, dan Yunita, dengan judul analisis intensitas penumpang komuter lain Jabodetabek selama pandemi dan penyebabnya, gitu ya. Kita masuk latar belakang. Nah, oke, ini lebih baik untuk penulisan saya baca dulu. Oke, jadi untuk paragraf pertama cukup oke ya. Oke nih. Kalian mulai dari pembahasan COVID, kemudian pengaruh COVID terhadap penggunaan fasilitas transportasi, yaitu adalah komuter lain. Oke, nah bagus nih. Ya udah cukup sih. Cuman untuk paragraf terakhirnya yang ini kan ada banyak kata-kata yang ambigu. Misalkan contohnya gini. Pada bulan Juni, intensitas penumpang komuter lain mulai mengalami kenaikan, walau tidak signifikan. Nah, ini kenaikannya berapa gitu. Jika kamu punya datanya, itu akan lebih baik. Seperti itu ya. Ini juga sama seperti laporan sebelumnya ya, dikasih prolog. Prolog ya. Jadi kasih prolog di sini. Mungkin nanti diperbaiki nih before after-nya. Terlalu lebar. Prolog gitu ya. Oke, ini bagaimana statistik intens. Isinya oke. Ya, cukup sih menurut saya. Oke. Tujuannya sama sih. Ya, nanti tolong diperbaiki, disambungkan dengan hasil dan pembahasan yang teman-teman lakukan. Khususnya menggunakan metode-metode ya. Batasan masalah juga dibuat poin ya nanti. Jadi ini dibuat poin seperti tujuan dan juga perumusan. Oke, kalau isinya, oke ini 1 gitu ya, periode yang diambil berarti setahun ya. 1, observasi berdasarkan penelitian data primer dan data sekunder. Nah, ini dijelaskan data primer dan data sekunder itu apa. Oh, udah ya. Oke, primernya adalah menggunakan komuter lain, sekunder, oke, BPS. Itu aja diperbaiki ya. Jadi yang diperbaiki dalam bab 1 adalah tujuan, isi dari tujuan, dan batasan penelitian. Oke, nah kemarin saya sudah bilang ya, ini bukan bentuknya seperti ini yang khususnya yang bagian sini nih. 2.1, duanya 2 biasa aja, nggak usah kayak gini, oke? Ini nggak usah selengkap ini, jadi boleh ambil sujananya aja. Terus kemudian tahun berapa beliau membuat pernyataan itu gitu ya. Misalkan Sujana 2010 gitu. Untuk teknik penulisan sumber sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Gitu kan, dicek lagi aja. Ini juga sama. Oke, distribusi frekuensi. Kurang pemusatan. Kenapa poinnya jadi ABC ini? Oke. Sementara oke ya. Waduh. Kok segini doang? Jadi kamu hanya masukkan dari ukuran penyebaran, pemusatan, dan juga distribusi frekuensi gitu ya. Ada 2 lagi yang wajib kan, korelasi dan regresi, itu belum ada.
Gitu. Ya teman-teman juga sama, jika yang menonton video ini, jika di laporannya itu kurang lengkap, dilengkapi gitu ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 minggu untuk saya kasih waktu sebelum saya nilai gitu ya. Jadi jangan sampai ada pengurangan nilai dari laporan ini gitu. Waduh. Cek lagi deh teman-teman. Simbol-simbol dalam membuat flowchart gitu ya. Kayak misalkan gini. Ini kan yang saya pahami itu adalah ini simbol input output gitu kan. Simbol input output itu hanya pemasukan gitu ya dari suatu atribut. Jadi nggak ada aktivitas gitu ya. Contohnya gini, nih mencari dan mengidentifikasikan masalah itu kan, mencari itu kan kegiatan ya. Jadi bukan input output gitu. Terus memasukkan dan menentukan objek penelitian. Walaupun ada kata memasukkan gitu ya, tetapi memasukkan di sini bukan input gitu ya. Input itu misalkan gini, kamu ada aktivitas mencari dan mengidentifikasi masalah gitu. Inputnya apa? Input adalah latar belakang gitu ya. Atau gini, masukkan dan menentukan variabel X dan Y. Inputnya apa? Inputnya itu variabel X-nya adalah terkait kasus A. Variabel Y-nya adalah terkait kasus X gitu ya. Seperti itu ya. Nah ini nanti tolong perbaiki lah ya. Dipahami lagi. Terus pengambilan data penelitian, datanya kurang dari 25. Nah, jika datanya belum 25, bagaimana gitu? Pasti kan ada pengulangan. Nah, pengulangannya di sini nanti. Dibikin pengulangan nanti arahnya ke pengambilan data penelitian. Seperti itu. Pengolahan data. Nah, ini banyak typo ya. Jadi nanti teman-teman yang lain juga dicek lagi. Kalian teman kelompoknya banyak, ada 6. Jadi jika satu orang sudah mengerjakan, teman yang lain bisa bantu mengoreksi seperti itu. Oke, ini apa lagi nih? Menganalisa hasil olahan data, oke. Menampilkan analisis pengolahan data. Dicek lagi deh ya pemahaman dari pembuatan flowchart ya. Seperti itu. Oke, nah ini penelitian dilakukan secara online melalui platform WhatsApp. Oke. Jika nggak ada lokasi penelitian, gitu ya, berarti nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa sih. Kan ini tentatif ya. Kalian bisa tidak memasukkan dari hal ini. Gitu. Oke, objek penelitian. Wow, ini dikasih masalah. Oke. Waduh, tolong ya. Ini laporan. Ya, jadi jangan di screenshot gitu ya. Masukkan aja atau screenshot aja bagian diagram yang kamu mau tampilkan. Jangan seperti ini ya. Ini jauh banget dari harapan ya. Itu wah, nggak perlu ya dimasukkan secara gini ya. Kamu buat tabel ulang aja gitu. Oke, kita lihat. Oke. Cukup baik ya sampai sini ya. Wah, pertimbangan bakunya gede ya. Oke, nah. Ya mungkin sampai sini nanti cek lagi perhitungannya menurut saya. Dan juga penulisannya. Dan ini ada lagi yang kurang adalah korelasi dan regresinya kok nggak ada. Gitu. Jadi tolong nanti kamu cari korelasinya. Oke, ya.
daftar pustaka juga ya. Jadi seperti itu untuk koreksi laporan ini, tolong diperbaiki, dan teman-teman yang mendengarkan jika terdapat kesalahan yang sama juga bisa memperbaiki gitu ya. Jadi agar nanti saat penilaian itu lebih optimal nilainya ya. Gitu. Oke, coba ya. Satu lagi deh ya, satu lagi coba. Oke, nah ini adalah kelas SI. Ya, tipe mahasiswa sistem informasi di STT angkatan 18 sampai 20 terhadap kesibukan. Wow. Oke. Jadi lebih baik. Kita lihat belakangnya. Oke, ini agak ambigu ya menurut saya paragraf pertama. Jadi tolong dipertimbangkan, saran saya sih dihapus aja. Kalian bisa mulai dari dunia pendidikan. Kalian bisa bahas tentang dunia pendidikan dulu. Dunia pendidikan apa? Ini kan udah nih. Nah, kemudian ada hard skill dan soft skills. Penjelasan soft skill dan hard skill. Oke. Nah, masih oke sih. Tapi menurut saya ini bagian paragraf terakhir ini kurang nyambung ya. Ini kurang nyambung terhadap pembahasan sebelum-sebelumnya. Jadi tolong dicek lagi gitu ya. Ini lagi-lagi prolog ya. Prolognya jangan lupa dimasukkan seperti itu. Oke. Ini dibikin poin-poin aja nih, poin. Nah, tujuannya mungkin disesuaikan nanti ya dengan apa yang saya jelaskan di file laporan sebelumnya ini. Tiga-tiga sama, jadi disesuaikan dengan distribusi apa hasil dan pembahasan yang teman-teman lakukan gitu. Oke. Ya. Ini tolong diperbaiki ya. Oh, ini bisa dilihat lah ya. Kurang enak dilihat. Banyak tuh. Ini tolong diperbaiki. Korelasi. Ini teori sampling nggak perlu dimasukkan. Dihapus aja nih. Nggak ada yang minta untuk masukin teori sampling ya. Daripada masukin teori sampling, mendingan masukin regresi. Form, Excel. Nah, mungkin ditambahkan dong sumbernya. Jangan lupa. Ini karena ini bab 2, sumbernya juga jangan lupa dimasukkan. Alur penelitian. Kenapa teman-teman pada pakai jajar genjang ya? Saya nggak paham nih. Nanti coba dibaca-baca lagi ya. Oke, udah cukup. Pemilihan ini berarti masalah. Tuh, kamu nggak ada pengolahan sama sekali ini ya. Pengolahan distribusi frekuensi yang nggak ada, ukuran pulsara yang nggak ada, penyebarannya, korelasi, dan bahkan regresinya nggak ada. Gitu ya. Ini belum ada isi malah, ini masih penggambaran dari data yang kamu dapatkan. Seperti itu. Oke ya, nah ini banyak banget yang dikoreksi. Nah, ya mungkin 3 laporan ini cukup ya. Nanti teman-teman tolong diperbaiki.
Kunci pertama adalah di latar belakang di bab 1 itu dipastikan latar belakangnya memiliki sistematika yang runut gitu ya, yang alurnya yang jelas gitu. Nah, kemudian perumusan masalah hampir benar gitu ya, karena dia berdasarkan dari latar belakang. Tujuan penelitian itu disesuaikan dengan hasil dan pembahasan yang teman-teman lakukan. Misalkan pastinya kan nanti ada distribusi frekuensi, pemusatan, penyebaran, dan juga korelasi regresi. Itu dikaitkan di situ. Terus pembatasan masalah dibuat poin, tidak dibuat paragraf. Nah, bab 2 itu teman-teman masukkan juga dong distribusi frekuensinya dan juga ukuran penyebaran, pemusatan, korelasi dan juga regresi. Jadi bukan hanya pembahasan yang kalian lakukan, misalkan tadi kan contohnya adalah tentang misalkan membahas pendidikan, kamu masukkan teori-teori tentang pendidikan itu boleh, tapi itu nggak wajib. Yang wajib kan yang saya bilang adalah distribusi frekuensi, ukuran pusatan, penyebaran, korelasi dan regresi. Nah, yang fatal itu adalah bab 4. Di bab 4 ini harusnya teman-teman menghitung gitu ya, menghitung terhadap data yang teman-teman dapatkan gitu dengan distribusi frekuensi, pemusatan, penyebaran, korelasi dan juga regresi gitu. Jadi penggambaran data berdasarkan national questionnaire itu hanya tambahan gitu ya, hanya untuk menggambarkan hasil data yang sudah didapatkan. Seperti itu ya. Untuk kesimpulan nanti disesuaikan dengan tujuan yang teman-teman canangkan di bab 1. Dan jangan lupakan juga daftar pustaka. Tadi ada beberapa laporan, satu laporan dari hasil koreksi tidak ada daftar pustaka. Oleh karena itu diperbaiki lagi. Nah, masih ada waktu 1 minggu untuk memperbaiki sebelum saya nilai, gitu ya. Karena laporan ini masih banyak yang perlu ditambahkan, gitu ya, dan diperbaiki. Jadi tolong diperbaiki dan juga ditambahkan bagi yang kurang. Oke. Nah, menurut saya itu dulu. Teman-teman bisa melanjutkan perbaikan di minggu terakhir ini. Jadi nanti UAS itu nanti kita bukan minggu depan, tapi minggu depannya lagi. Karena minggu depan adalah pengumpulan dari laporan ini. Nanti minggu lusa baru kita pelaksanaan UAS. Mekanisme UAS nanti akan saya jelaskan lagi. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Nanti tolong jika ada yang belum paham bisa bertanya gitu ya, teman-temannya atau dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.